kakak imut trauma makan, trauma sekali, bahkan trauma minumnya karena tidak ada mau masuk guys. Kalian bayangkan, tidak ada mau masuk, minum sama makan. Apa di pikirannya kalian kalau makanan dan minuman tidak mau masuk? Apa yang ada di pikiran kalian? Bagaimana Bede? Ya Allah, begitu nih pernah rasakan orang sakit, di nauzubillah kayak orang sakit. Kayak bagaimana di hanya ingat mati saja begitu ya. Betul kak, kasihan. Tidak bisa apa-apa, kasihan. Bergerak sedikit itu langsung, dan karena muntah. Bagaimana caranya minum muntah? Makanya saya tidak mau masuk. Bukan masalahnya saya tidak mau minum, itu orang-orang mereka bilang makan saja apa yang ada, makan saja begini. Kita juga mau makan, kasihan, tapi tidak mau masuk begitu. Gimana dia? Tidak bisa juga kita menjawab begitu karena hanya kita yang tahu kan. Mau jadi makan, kasihan. Kita ini mau makan, mau minum, mau enak-enak begitu, tapi ini badan tidak bisa menerima begitu. Kalian tahu apa yang kita juga mau makan gitu ya, tapi tidak bisa. Ini di dalam ini tidak mau menerima begitu, mengeluarkan gitu. Jadi tidak tahu begini, hanya berbaring saja yang aku bisa. Bayangkan begitu, hanya berbaring dan ingat dosa-dosa yang telah kita perbuat. Ya Allah, pokoknya pikiran itu sudah kemana-mana. Tapi untung alhamdulillah kakakmu tidak mau berpikir yang aneh-aneh, hanya pasrah saja dan ikhlas saja. Karena memang pada dasarnya semua wanita karena akan hamil kan. Kakakmu berpikir pasti bukan kakakmu saja yang seperti itu, pasti ada ibu-ibu yang seperti itu ya. Meskipun ya tidak banyak, tapi banyak kayaknya juga seperti itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya kakak Imut. Sebenarnya tidak imut tapi imut. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik dan sehat selalu semuanya. Amin, amin ya rabbil alamin. Jadi guys, di sini tuh kakak Imut mau menceritakan apa ya? Pengalaman kakak Imut waktu pertama hamil begitu, hamil muda ya. Kita akan menceritakan, kakak Imut sudah catat di sini sayang, kalian lihat. Ini kita share ya, mana tahu ibu-ibu atau apakah bapak-bapak, kenapa bapak-bapak, ibu-ibu mempunyai pengalaman yang sama atau apakah begitu ya, kita share saja. Jadi awal mula itu di bulan 1 ya. Ya Allah, untuk kakak Imut mau menceritakannya karena ya mau diceritakan. Oke, kita lanjut. Jadi kakak Imut tuh menikah di tanggal apa namanya itu di bulan 9 2022. Terus pada tahu hamil itu alhamdulillah di bulan 1 kayaknya di 2023 awal bulan ya, awal tahun dan awal bulan 2023. Jadi pada saat itu tuh kakak Imut kan biasanya tuh kakak Imut haid di tanggal-tanggal awal begitu toh, tanggal 1 atau tanggal 2 atau tanggal 3-an begitu ya. Tapi pada saat tanggal 1 itu di bulan 1 tahun 2023 itu kakak Imut itu telat begitu, dan kakak Imut sudah mewanti-wanti kalau ingin kakak Imut hamil karena telat tuh kan biasanya kalau kakak Imut tidak terlalu jauh-jauh hari telatnya begitu. Jadi kakak Imut sudah mewanti-wantinya. Nah terus beberapa hari kemudian sekitaran 5 hari atau 6 hari kakak Imut jatuh sakit sayang. Kalian tahu kakak Imut tidak berdaya dan tidak bisa ngapa-ngapain, sakit yang betul-betul sakit. Kakak Imut biasanya kalau sakit flu, demam atau apa meriang atau lain sebagainya itu obat kakak Imut itu hanya satu ya sayangnya, minum air hangat. Dan insya Allah itu setelah minum air hangat itu beberapa jam kemudian itu kakak Imut sudah kembali bangkit begitu loh. Tapi pada saat waktu itu kakak Imut, ya Allah, kalian bayangkan biar air minum saja itu tidak bisa masuk sayang. Nah jadi kakak Imut kaget, kakak Imut heran, makanan juga tidak bisa masuk, air minum tidak bisa masuk. Jadi bagaimana ini kakak Imut mau sembuh? Minum obat saya, kakak Imut anti obat ya, kakak Imut paling tidak suka minum obat. Dan obat biasa kakak Imut itu air hangat begitu ya, tapi tidak mau masuk. Jadi bagaimana? Jadi setelah hari itu kakak Imut sakit, tidak bisa masuk air minum, tidak bisa masuk makanan. Kakak Imut kaget kan, heran, kenapa ya, sakit apa ya ini ya begitu. Terus tidak lama kakak Imut beli ini air minum begitu, air aqua begitu ya. Minum tapi tidak mau masuk juga. Jadi kakak Imut beberapa hari kemudian loyo, tidak berdaya dan tidak bisa ngapa-ngapain di kos begitu.
dan mulai agak kalau makan sesuatu yang kakak imut suka tuh kayak jus alpukat dan lain-lain, itu jus alpukat kakak imut paling suka guys. Nah tapi itu dimuntah sayang. Dari situ kita sudah mulai apa namanya itu curiga kalau kakak imut hamil. Jadi pada saat itu kita ke rumah teman kakak imut, ke rumahnya temannya kakak imut ya, namanya Om Raden dan Sri Rahayu Andira. Kita ke sana tidak mau, karena kakak imut tidak mau minum obat, jadi kita diinfus sama kak Tema begitu. Kakak imut dirawat di rumah teman kakak imut ya. Kebetulan pada waktu itu kita diinfus, dikasih vitamin karena apa namanya, saya nggak mau ke rumah sakit guys, karena saya pasti sudah curiga itu akan hamil. Dan teman-teman kakak imut itu suruh tes pack, itu pun tes pertama itu salah sayangnya. Suami kakak imut dan teman kakak imut tuh tes pack tapi salah begitu ya. Ini apa namanya, hasilnya negatif, bukan negatif, tidak ada garisnya, padahal tidak ini apa namanya itu istilahnya ya, padahal tidak akurat. Karena kata teman-teman kakak imut di grup itu kan kami kan kakak imut sakit, jadi teman-teman itu apa namanya itu bertanya-tanya di grup. Jadi katanya itu kalau mau tes pack itu di pagi hari sayang. Jadi apakah itu ya? Jadi kita tes pack di pagi hari. Setelah itu alhamdulillah positif. Tapi biar tidak tes pack, kakak imut juga bakalan tahu, karena kakak imut kalau sakit itu pasti bisa minum air hangat dan lain-lain, tapi ini sama sekali tidak bisa. Jadi kita itu pun kakak imut barusannya itu diinfus, kasihan barusannya itu diinfus. Nah itu diinfus, kita tinggal di rumahnya teman kakak imut. Berapa botol itu ya habis infus, kayak nggak tahu 3 kah 4 kayak itu, saya tidak tahu. Pokoknya sekitar itu sayang, dan agak enak perasaan makanan agak bisa masuk, terus air. Nah setelah diinfus, cabut infus, kakak imut kira itu sudah baik-baik ya. Astagfirullahaladzim, kalian kira kakak imut akan baik? Tidak sayang. Malahan berjadi-jadi. Jadi apa namanya, ya Allah, mulai dari situ kakak imut tidak bisa ngapa-ngapain, air juga, ya Allah, itu air segala macam merek kakak imut sudah coba dan tidak mau masuk. Kalian bayangkan, jadi air minum saja ini susah untuk telan, apalagi makanan kasihan susah. Untungnya itu kakak imut makan tuh kayak ini, ubi jalar begitu, suami kakak imut terbuskan atau adik kakak imut begitu. Jadi kakak imut nggak bisa ngapa-ngapain. Kalian bayangkan 1 bulan lebih kayaknya kakak imut tinggal sama teman kakak imut, gara-gara kakak imut sakit. Sampai-sampai kakak imut apa namanya pindah kos ya, karena kakak imut nggak bisa di kosan yang lama karena bawaannya muntah terus guys. Aduh ya Allah, pokoknya yang itu yang bisa kakak imut ceritakan di situ ya. Pokoknya kakak imut nggak bisa ngapa-ngapain ya, lah begitu. Kakak imut juga kaget, ya Allah kenapa bisa seperti itu. Terus di lain itu ya, kita gabungkan semua saja ceritanya. Kakak imut tidak bisa cium bau masakan. Pokoknya masakan apapun itu kakak imut tidak bisa cium kasih. Ya Allah, nggak tahu begitu memang kapan nih kalau ibu hamil, apalagi di trimester awal begitu kapan memang jadi ceritanya kakak imut sudah pindah kos, dan kakak imut sudah ke kos kakak imut setelah tinggal 1 bulan di rumah teman begitu. Makan minum semua di sana guys, muntah apa semua di sana. Kita dirawat di sana. Jadi kita suamiku dan mertuaku dan adikku sudah kasih pindah barang di kosanku yang baru, kami pindah ke sana. Terus pada saat itu saya tidak bisa cium bau masakan, bau parfum, bau minyak kayu putih, minyak telon yang saya suka. Minyak kayu putih dan telon itu saya sangat suka baunya guys. Tapi ini saya tidak bisa cium, bawaannya pengen muntah dan mual begitu ya. Apalagi bau rinso, ya Allah, saya tidak bisa menciumnya. Kalian bayangkan guys, saya tidak, semenjak saya sakit saya tidak pernah sentuh itu apa namanya itu piring dan pakaian kotor. Untungnya suami aku ya meskipun menyebalkan, tapi alhamdulillah dia mau kerja jadi dia yang cuci pakaian dan lain sebagainya. Kasihan, dia mau mengerti ya guys ya. Kita tidak bisa memang, pokoknya kalau suami mencuci tuh baunya kecium sampai di gitu, bau itu baunya pengen bagaimana ya, kita mau keluar juga tidak bisa bergerak, hanya bisa tidur begitu ya. Tidur tapi baru enak badan, kasihan. Jadi kalau kita cium bau-bau itu kakak imut cuma tutup begini saja ya, karena tidak bisa, kasihan. Mau makan buah-buahan juga, aduh ya Allah, buah-buahan muntah begitu ya. Alpukat yang kakak imut suka muntah, apa namanya itu
buah naga yang kakak imut suka juga muntah sayang. Jadi kakak imut trauma makan, trauma sekali, bahkan trauma minum ya, karena tidak ada mau masuk guys. Kalian bayangkan, tidak ada mau masuk minum sama makan. Pusing. Apa di pikirannya kalian kalau makanan dan minuman tidak mau masuk? Apa yang ada di pikiran kalian? Bagaimana Bede? Ya Allah, begitu Mika pernah rasakan orang sakit, di nauzubillah kayak orang sakit. Kayak bagaimana di hanya ingat mati saja begitu. Betul Kak, serius Kak. Kasihan. Tidak bisa apa-apa, kasihan. Bergerak sedikit itu langsung mual. Tidak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya berbeda dari diri kakak imut yang sebenarnya ya, yang orangnya yang suka pergi-pergi, suka keluar-keluar, suka pokoknya suka keramaian dan lain sebagainya. Berbanding terbalik ya, tidak suka keluar-keluar, pokoknya tidak suka bicara. Ya Allah, pokoknya I don't know. Untungnya saya masih kan kakak imut ngajar guys, kakak imut sebagai guru pendamping. Untungnya kakak imut sudah mau sekali berhenti, kasihan, karena tidak bisa bergerak, kasihan, apalagi pergi sekolah naik motor, tidak bisa sekali, kasihan. Kakak imut sudah mau sekali menyerah masuk mengajar. Cuman kakak imut berpikir anak dampingan kakak imut harus lebih mandiri lagi sedikit. Terus mamanya yang anak saya dampingi juga bilang, nih semoga bisa sampai ya Miss, di sampai kelas 2. Jadi saya berpikir lagi, ya Allah semoga bisa sampai saya melahirkan, saya dampingi anak saya ini. Dan alhamdulillah tuh kenapa saya bisa bertahan juga, karena guru-guru di sana tuh mengerti ya, di tempat kerja kakak imut. Alhamdulillah desa kakak imut istirahat, dan anak-anak itu juga sudah agak mandiri. Jadi kakak imut cuma bilang jangan begitu ya nak, gitu aja dia udah tuh. Meskipun kakak imut tidak banyak gerak, duduk saja, teman-teman guru juga pada mengerti. Jadi alhamdulillah kakak imut tidak jadi berhenti. Cuman kakak imut tahan yang Allahu Akbar. Kalau kakak imut mau ke sekolah, berangkat ke sekolah saja tuh kakak imut bayang tidak bisa. Baru mau berangkat saja kakak imut tidak ya Allah, tapi kakak imut bertahan. Semoga kalian mengerti apa yang kakak imut maksudkan. Maksudku mau berangkat ke sekolah naik motornya saja itu loh, bergeraknya itu loh, mual muntahnya itu loh. Trauma tuh, karena kalau kita muntah tuh tidak enak sekali perasaan kesini. Pokoknya begini mami kayak bagaimana caranya mau keluar kalau seperti itu sayang. Untungnya di sekolah itu saya tidak bisa makan, tidak bisa terlalu banyak makan, tidak bisa terlalu kumpul dengan guru-guru, dan guru-guru mengerti. Jadi saya cuma begini begitu saja sayang. Karena kalau bicara sedikit itu mualan begitu. Tidak bisa ceritakan nih. Begitu sayang. Jadi ini Dede bayi, alhamdulillah ini sekarang kakak sudah lumayan mendingan ya, kalau sudah masuk trimester 2 dan sudah diobati. Bukan diobati, alhamdulillah ada yang ya tahu-tahu sedikit. Jadi kakak imut agak alhamdulillah agak enak-enakan, karena minum madu juga minum madu asli yang dibawakan oleh mamaku dari NTT. Mamaku datang dari NTT karena saya sakit. Begitu sayangnya, jadi kita bolak-balik di rumah mertua karena saya sakit. Suami itu kecapean urus saya sampai dia itu sakit juga, demam dan lain sebagainya, tidak bisa juga bergerak. Jadi dijemput sama mertua, pergi ke rumah mertua dan dirawat sama mertua sebelum mama aku datang. Kalian bayang. Selanjutnya ada apa lagi ya? Betul. Jadi saat itu penolong makananku itu adalah buah. Itu pun hanya buah apel dan buah pir. Itu yang bisa masuk. Tapi terkadang saya muntah guys, tidak bisa. Pokoknya trauma makanan, trauma minum begitu ya, kalian bayangkan. Yang bisa masuk tuh hanya ubi jalar itu tadi, kasihan. Kalau nasi tuh sedikit-sedikit kasihan. Pokoknya trauma sama makanan, karena itu tadi kalau kita muntah tuh berasa trauma. Tidak bisa ceritakan kayak gitu. Gitu ya. Aduh ya Allah, masih kebayangkan itu, nggak tahu. Ya Allah. Dan kalian tahu guys, saya trauma minum kan, kalian mengerti kan, di awal bulan 1, bulan 2, bulan 3 itu masih parah-parahnya itu saya sakit, kasihan. Air minum tidak ada mau masuk, air mineral kita coba semua air mineral itu tidak ada yang mau masuk. Beruntungnya ada satu air mereknya ini, kakakmu nanti kasih lihat di sini. Alhamdulillah dia mau bertahan masuk, kasihan ini kakakmu masih bawa-bawa pergi ya.
dan masih sampai sekarang hanya air yang tidak bisa kakak imut ganti-ganti. Air ini dan kelapa muda yang bisa masuk, itu pun airku sedikit-sedikit jika sian, untung bisa masuk. Air yang itu, ada air yang lain tidak mau masuk, serius sampai kakak imut, sampai kakak imut sebelum dapat air ini tuh kakak imut kencing berdarah. Dan kalian bayangkan kencing berdarah deh sih, tapi alhamdulillah untung janin kakak imut baik-baik saja. Kalau kita itu hari pergi USG, kita bolak-balik periksa ya, kakak imut tahan diri mami bolak-balik naik motor meskipun mual-mual tadi jalan, tapi ya udah enggak apa-apa demi bayi ya. Semoga dia sehat selalu ya, amin ya rabbal alamin. Sampai kita tuh di resepkan obat sama dokter, begitu kita cari ya Allah itu obat tidak mau masuk, kasihan. Vitamin apa, kalian bayangkan saya tidak minum vitamin 3 bulan, tapi berapa bulan tuh saya tidak minum vitamin ya, 4 bulan karena muntah. Bagaimana caranya mau minum muntah, makanya saya tidak mau masuk. Bukan masalahnya saya tidak mau minum, itu orang-orang mereka bilang makan saja apa yang ada, makan saja begini. Kita juga mau makan kasihan, tapi tidak mau masuk begitu. Gimana di tidak bisa juga kita menjawab begitu, karena hanya kita yang tahu kan. Mau jadi makan kasihan, kita ini mau makan, mau minum, mau enak-enak begitu, tapi ini badan tidak bisa menerima begitu. Kalian tahu apa yang kita juga mau makan gitu ya, tapi tidak bisa, ini di dalam ini tidak mau menerima begitu, mengeluarkan begitu. Jadi tidak tahu begini, bukan bilang kita tidak sayang kita punya bayi begitu, bukan, kasihan kan memang tidak mau kok dong, dia muntah begitu ya. Jadi kita trauma begitu, trauma makan, trauma minum obat ya selama 3 bulan mau ke 4 bulan itu. Kalian bayangkan guys, hanya berbaring saja yang aku bisa. Bayangkan begitu, hanya berbaring dan ingat dosa-dosa yang telah kita perbuat. Ya Allah, pokoknya pikiran itu sudah kemana-mana. Tapi untung alhamdulillah kakak imut tidak mau berpikir yang aneh-aneh, hanya pasrah saja dan ikhlas saja. Karena memang pada dasarnya semua wanita karena akan hamil kan, kakak imut berpikir pasti bukan kakak imut saja yang seperti itu, pasti ada ibu-ibu yang seperti itu ya, meskipun ya tidak banyak, tapi banyak kayaknya juga seperti itu. Kalian bayangkan selain itu tuh kakak imut pak malas lihat sosmed. Tadinya itu kakak imut selalu suka update story semenjak kakak imut hamil awal-awal yang itu tidak bisa biar lihat sosmed juga tidak, kakak imut mau muntah dan mual kasihan. Jadi itu sosmednya kakak imut itu aduh ya Allah, kayak apa berapa bulan dari bulan 1 sampai bulan berapa itu kakak imut tidak aktif. Kalian bayangkan, karena kayak enak begitu lihat makanan di sosmed juga. Aduh, biasanya kita ngiler-ngiler kan lihat makanan di sosmed. Ini kakak imut tidak ada sama sekali nafsu lihat sosmed, lihat makanan tidak ada sekali nafsu. Pokoknya hanya bisa kita lakukan ya berbaring saja tadi itu, berbaring dan tidur yang mengingat dosa itu begitu Ji. Ya Allah, pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa. Pokoknya kalau bergerak sedikit itu bawaannya pengen keluar sedikit itu, apa-apa saja biar tidak ada apa-apa di situ keluar tuh. Pokoknya semuanya itu perasaan tidak enak guys. Tapi memang seperti itu kayaknya, jadi tidak apa-apa lah, kodrat kita sebagai wanita kan seperti itu. Ya Allah, betul-betul itu saya saya sampai kadang berpikir hebatnya itu perempuan-perempuan di luar sana yang mempunyai banyak anak, apalagi ibu-ibu kita yang zaman-zaman dulu yang banyak anaknya. Bagusnya itu mereka tidak, ya Allah, mereka tidak merasakan itu kan ngidam kah atau apakah kayak aduh ya Allah, sampai kayak trauma begitu ya Allah. Karena ya seperti itu mikasnya nih, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa makan minum begitu kita, nauzubillah, kayak orang sakit yang bagaimana gitu, hanya tinggal ingat dosa saja dan begitu, dan ikhlas saja begitu ya. Ya Allah, kayak gitu kasihan. Pokoknya ada istilahnya ngidam berat kayaknya dia, apakah itu ya, sampai sakit, sampai diinfus, sampai hampir masuk UGD tuh. Untungnya kakak imut ini masih bisa tahan ya, hampir dirujuk kita ke rumah sakit, tapi untungnya masih bisa tahan karena kita harus pikiran harus positif sayang. Kita ikhlaskan saja. Kakak imut berpikir kalau nggak apa-apa karena ini kita perempuan, bagaimana kan kita hamil melahirkan ini sudah kodratnya kan sebagai perempuan, jadi
ya tidak apa-apa, orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa begitu ya. Lagi pula banyak juga orang-orang yang mengatakan memang kalau kehamilan pertama itu seperti itu, apalagi trimester awal itu seperti itu, jadi tidak apa-apa. Ya udah, tidak apa-apa. Tapi saya 3 bulan masuk trimester 2 dan 4 bulan masih seperti itu sayang. Dan untung alhamdulillahnya itu ada yang tahu, ada kepala sekolah MTS Negeri Bone, banyak yang menginformasikan kalau kepala sekolah itu bisa begitu, bisa istilahnya apa itu ya, tahu-tahu bacaan begitu. Nanti kakakmu cerita lagi ya itu. Ini kakakmu cerita di pengalaman kakakmu yang tidak bisa ngapa-ngapain selama hamil di trimester awal. Ya Allah, begitu sayang. Jadi untuk ibu-ibu di sana, luar sana yang hamil awal dan trimester awal, semangat semuanya. Harus rileks pikiran, tidak boleh beban-beban, tidak boleh stres. Kalau bisa jangan banyak bergerak ya, karena kita disarankan sama dokter, saya juga disarankan sama dokter bed rest. Iya cocok nih. Maksudnya itu di tempat tidur dan hanya di toilet itu saja kita tempati. Maksudnya di tempat tidur bagaimana? Tidur di tempat tidur, mau pergi ke toilet baru ke toilet, apapun itu kita lakukan di tempat tidur saja begitu. Tentunya saya kemarin kurang ada suamiku dan adikku yang bisa membantu merawat seperti itu. Alhamdulillah. Tidak bisa saya bayangkan masa-masa seperti itu. Dan ternyata banyak seperti itu guys. Kesini semangat untuk ibu-ibu muda. Kalau kalian yang merasakan seperti itu, tidak apa-apa, jangan patah semangat untuk bayi kita. Insya Allah nanti dia jadi janin yang sehat, bayi yang sehat. Jadi kalau melahirkan lancar ya, jadi berkah selalu. Jadi pokoknya anak yang soleh-soleha ya, yang membawa kita ke surga. Amin amin ya rabbil alamin. Dengar itu ya nak. Seperti itu saja ya sayangnya. Mungkin masih banyak mau cerita tapi saya lupa. Pokoknya begitu ya, saya tidak bisa ngapa-ngapain. Aduh ya Allah, pokoknya ngapa-ngapain tuh mual muntah, nggak bisa keluar, nggak bisa cerita sama orang, nggak bisa main sosmed. Pokoknya hanya bisa ingat dosa dan segala kelakuan yang apa gitu, dan ikhlas saja begitu. Ngiri. Tapi jangan ya, karena kodratnya wanita seperti itu, jadi tidak apa-apa. Jadi sampai situ dulu cerita kakakmu tentang pengalaman kakakmu hamil pertama dan trimester awal. Kalian doakan semoga kakakmu melahirkan nanti dengan selamat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kakakmu tidak kenapa-kenapa, kakakmu juga tidak kenapa-kenapa. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semangat untuk ibu-ibu di luar sana yang lagi mengalami mual muntah, semangat ya, nggak boleh stres, nggak apa-apa kok. Gitu memang kalau perempuan sayang. Dan yang untuk belum hamil, semoga segera dihamilkan. Semoga segera hamil sayang, dan yang menuju proses hal semoga segera diharapkan, dan semoga semua yang terbaik untuk kita semua dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Jadi sampai situ dulu cerita kakak Imut. Semoga kalian semua bahagia selalu, dan mohon maaf kalau kakak Imut ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.